berikan sedikit terus kamu sini untuk melaksanakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar itu Allahumma Sayyidina Muhammad. Menyadari bahwa mungkin di antara kita ada yang hadir selain kepada Muslim Islam. Saya ucapkan juga salam sejahtera, Om Swastiastu pada umat-umat yang beragama Hindu dan sebagainya. Jadi awalnya kita memperingati meninggalnya ibu kita, Ibu Pratiwi Sumitro. Kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun artinya adalah berasal dari Allah akan kembali kepada Allah semuanya. Nah, kata-kata ini sangat sakral sebetulnya diucapkan untuk bagi muslim yang sudah meninggalkan dunia, muslimnya atau muslimah. Jadi kata-kata sakral ini saya coba pinjam kata-katanya innalillahi inna SMA 3 wa inna 373 forever. Itu saya pinjam kata-kata secara letterlek saja. Bahwa kita ini mau tidak mau, suka nggak suka, kita merasa bahwa kita datang dari ruang dan waktu masa lalu kira-kira 50 tahun yang lalu. Kita pernah bersama-sama dalam satu atap, satu gedung, satu sekolah, ya. Kita bagaimana berkumpul bersama di lapangan, ya, waktu upacara, kemudian masuk ke kelas. Mungkin juga kita sekelas dengan teman kita bersama-sama, diajar oleh guru kita bersama, ya, guru yang sama, mungkin ya, ada juga yang beda kelas, beda gurunya. Juga pelajaran yang sama, dan juga kalau kita bayangkan kita, teman-teman kita zaman dulu itu ya, masih muda-muda, ganteng, cantik-cantik ya. Gagah, masih gagah, ya sekarang 50 tahun kemudian bertemu dengan kondisi yang mungkin yang sudah lebih dewasa dan lebih matang. Nah, itu yang saya katakan, bahwa masa muda, masa remaja itu terutama di kelas 2 SMA itu sangat sekali berkesan dalam hati dan jiwa dan pikiran kita, sampai terbawa-bawa, sehingga kita terkenang-kenang terus akan persahabatan kita, kebersamaan kita di zaman masih muda, zaman dahulu. Di tahun 71. Dan mungkin juga kita mungkin pernah menyenangi teman kita sama-sama gitu ya, sama-sama kita senengin ya. Ya namanya ya kita masih remaja, masih mencari-cari bentuk ya. Mungkin kita sama-sama senangi seseorang yang sama ya. Dan itu mungkin ada yang berlanjut sampai akhirnya sampai menikah sampai saat ini. Ada juga yang begitu lepas dari sekolah kemudian dia putus obor, nggak berjumpa lagi, nggak tahu kabar beritanya, sehingga ya sudah habis putus begitu saja. Tapi itu menyimpan kenangan yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita adalah dulu anak muda remaja. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Kerinduan itu ada tetap dalam diri kita. Ya, 5 tahun, kemudian 10 tahun berikutnya, 20 tahun, sampai 30 tahun, sampai 50 tahun sekarang. Nah, di tahun yang ke-20 itulah kemudian sahabat kita membuat grup kelompok yang namanya zaman sekarang mungkin WA ya, kalau dulu belum WA. Nah, itulah menandakan bahwa kita tuh ada kerinduan, ingin kebersamaan, kita ingin bersama-sama dengan sahabat masa lalu kita. Buktinya itulah kita terkumpul dalam grup WA 373 Forever and One. Nah, begitu sahabat sekalian. Nah, jadi inna SMA 3 wa inna 373 Forever Rajiun. Jadi asal dari SMA 3 kita berkumpul kembali di grup WA 373. Itulah hakikatnya dalam persahabatan kita. Nah, itu skala kecil. Skala besarnya kita sekarang kita lihat bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari alam awal, alam ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan malaikat, dan kemudian malaikat ditanya dalam Al-Baqarah nomor 30, tidak salah, surah nomor 30, aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah di dunia. Lalu malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia?
Mereka kan cuma membuat kerusakan aja di muka bumi. Lalu Allah menjawab, apakah kami kurang beribadah kami padamu? Ya Allah, kata malaikat. Allah kemudian menjawab, aku lebih tahu apa yang tidak kau ketahui. Luar biasa sekali sahabat. Itulah. Kemudian Allah ciptakan manusia, ya, ciptakan ruh manusia dari ruhnya sendiri. Saya katakan penciptaan ruh manusia dari ruh Allah adalah seperti ini. Ibarat bahwa seperti matahari. Matahari memancarkan sinarnya. Nah, sinar matahari bukanlah matahari. Ya, sinar matahari datang dari matahari. Sinar matahari tidak pernah jadi matahari. Dan matahari pun tidak akan pernah menjadi sinarnya. Demikian juga tentang ruh Allah dan ruh kita. Oh, iya. Allah bukanlah ruh. Dalamnya mereka belajar menabung dan mereka juga belajar saling membantu. Allah bukan ruh bukan Allah. Jadi Allah tidak akan terjadi dulu hanya ruh yang bisa sampai ke Allah. Begitu juga hanya sinar matahari yang bisa masuk ke matahari. Selain itu tidak bisa. Hancur lebur. Sama juga yang kembali kepada Allah adalah ruh kita ini kembali kepada Allah. Sedangkan jiwa kita, tubuh kita terkubur, jiwa kita akan menemukan kebahagiaan atau di akhirat nanti itu jiwa kita. Demikian sahabat. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan ini memang begitu, bahwa kita harus bisa menerima kenyataan bahwa kita dilahirkan ke bumi, ke dunia ini. Kita tidak bisa memilih di ibu mana atau di orang tua yang mana. Kita ditempatkan di ibu kandung kita, ya. Kemudian kita hidup mulai kehidupan yang penuh dengan dinamika dan romantika. Ada kala suka dan ada luka, ada susah, ada senang, silih berganti sebagaikan siang dan malam. Semua sudah kita alami. Nah, bila kita anggap hidup ini berat, ya memang berat. Tapi bila kita anggap hidup ini ringan, ya memang ringan. Tergantung persepsi kita. Seperti hadis di Abu Hurairah mengatakan, aku terserah hambaku. Bila baik sangkamu, maka baiklah untukmu. Bila buruk sangkamu, maka buruklah untukmu. Itulah yang dikatakan bahwa positive thinking kan di situ, ya. Baik, kan. Jadi kita hanya bisa menerima akan dilahirkan di mana, oleh ibu bapak yang mana, di mana kita tidak tahu, kita hanya bisa menerima. Nah, sebagai bayi kita tidak bisa menolak, ya. Kita apabila keinginan kita tidak dipenuhi, paling kita cuma menangis, ya. Semua hanya bisa kita terima. Kemudian makin lama ternyata makin dewasa mulai ada pergesekan, mulai ada keinginan-keinginan, sehingga ternyata menerima kenyataan hidup ini sangatlah sulit untuk dilakoni. Kapan kita bisa menjadi manusia berbudaya seperti yang dikehendaki Tuhan? Ya, wa ma khalaqna jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kapan kita bisa menjadi manusia yang diberikan kelebihan, dimuliakan oleh Allah? Kita masih berkeluh kesah, hidup ini susah lah. Aku tidak beruntung. Kok si Anu yang pendidikannya lebih rendah, kok dia bisa kaya raya. Sedangkan aku yang pendidikan aku jauh lebih tinggi, kok begini-begini saja. Nah, itu selalu begitu dalam kehidupan. Manusia bila mendapat kesenangan, maka dia akan lupa. Bila diberi kesulitan, dia akan berkeluh kesah. Itulah kodrat manusia. Selalu merasa kurang, merasa takut dengan hari yang akan datang, yang belum terjadi, takut, cemas, bingung, kemudian menyesali masa lalu, cemas dengan masa yang akan datang. Nah, disinilah bertemu satu kehidupan yang menjadi masalah, yang menjadi beban kehidupan. Bila kita tidak bisa terima, maka hidup kita akan tersiksa, akan menderita. Hanya siksa yang kita rasakan, timbul perasaan kurang, tidak kuat, tidak puas. Akhirnya berontak keluar dari aturan, dan pada gilirannya berbuat kejahatan, kemanusiaan, korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Sahabat sekalian, jadi bila manusia bisa menerima masa kininya dan masa lalunya,
kemudian dia mensyukuri hidupnya, nah, bisakah kita menerima dan bersyukur dan sadar bahwa setiap kejadian hidup bagaimanapun adalah bagian dari romantika kehidupan. Itulah pembelajaran yang Tuhan berikan pada kita untuk menempa keyakinan kita terhadap Allah. Mustahil orang yang tidak meyakini eksistensi Allah akan mampu mensyukuri hidup ini. Mensyukuri hidup haruslah timbul dari kesadaran akan dirinya. Sadar keberadaan Tuhannya. Mengerti untuk apa dia diciptakan menjadi penghuni di dunia ini. Kemudian Allah membantu kita menurunkan ya utusannya para nabi. Ya kalau Islam Nabi Muhammad SAW, kalau agama lain Kristen mungkin Yesus, agama lain mungkin pendeta-pendeta dan sebagainya. Ya, Islam dengan Al-Qur'annya, kemudian Kristen dengan Injilnya dan seterusnya. Ya, disitulah diajarkan bagaimana cara mensyukuri kehidupan. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum tidak azabun lasyadid. Ya, bila kamu bersyukur maka nikmat akan bertambah. Tapi bila kamu tidak bisa bersyukur, sesungguhnya azabku pedih. Sahabat sekalian, nah sampai di sini ternyata peningkatan kualitas manusia masih bisa ditingkatkan lagi. Tidak hanya menerima dan tidak hanya bersyukur. Ya, Allah inginkan kita manusia supaya mewadahi sifatnya. Ya, Allah Maha Pengasih. Ya, kita wadahi sifat kasih itu dalam diri kita. Allah Maha Penyayang. Kita juga bisa mempunyai rasa kasih sayang. Ya, kemudian juga Allah misalnya Maha Pemurah. Allah Maha Kaya. Kapan kita bisa mewadahi sifat Allah yang Maha Besar? Allah itu Maha Besar. Kapan kita bisa mewadahi sifat yang Maha Besar? Yang besar. Kapan kita berjiwa besar? Kapan kita mewadahi sifat Allah yang Maha Lembut? Kapan kita mewadahi sifat Allah yang Maha Kaya? Kaya itu adalah sifat Allah Maha Kaya. Dia jawaban tanya adalah memberi, bukan meminta. Jadi kalau kita sudah menjadi sekarang ini, kalau kita sudah bisa mewadahi sifat Allah yang dengan memberi, maka kita bisa menjadi khalifahnya di muka bumi. Seperti Allah menciptakan dalam alam semesta ini, Allah yang mengutus kita ke dunia, Allah yang bertanggung jawab akan keselamatan kita, Allah akan bertanggung jawab pada rezeki kita di atas kehendaknya. Allah sudah tetapkan rezeki kita masing-masing, berapa pendamping hidup kita, dan tetapkan umur, dan kapan kita akan kembali padanya. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Jadi dengan kalau sudahkah kita yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah itu? Allah Maha Pemberi, Allah tidak menerima. Nah, jadi selanjutnya kita harus mewadahi sifat Allah itu yang memberi. Memberi itu arti dalam arti kata tidak selalu dengan harta, tidak selalu dengan misalnya dengan kekayaan. Bisa juga memberikan dengan waktu, ya, memberikan tenaga, ya. Misalnya dicontohkan oleh sahabat-sahabat kita, mengumpulkan donasi dari teman-teman, kemudian menyalurkannya, menyantuni teman-teman bisa gini ya yang dalam keadaan kena musibah, sekali kasih. Ada juga sahabat kita yang terus terang saya salut sekali, dia mengumpulkan dana dari teman-teman, kemudian dia berikan nasi bungkus, lalu diberikannya pada jamaah Jumatan. Luar biasa sekali Allah, Masya Allah. Itu amal yang luar biasa sekali. Ya. Jadi memberi itu banyak sekali, banyak. Memberikan cara berpikir kita, misalnya sebagai seorang intelektual, cara mendidik para murid-muridnya, banyak dilakukan seperti itu. Dan kemudian ya Allah, marilah kita saling memberi dan saling mengingatkan. Jadi kembali kepada inna lillahi rajiun begini, kita satu saat kembali kepada Allah. Terus teman saya satu orang bertanya, dia cukup orang yang berada di cukup dan dia juga penuh dengan dosa. Dia katakan kepada saya, Pak, saya ini bertobat. Tapi saya bertobat, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, haji, segala macam. Tapi saya dalam hati saya masih ada ragu-ragu. Diampuni nggak dosa saya ini sama Allah? Nah, saya bilang, itu paradigma lama yang kuno. Bukan begitu cara berpikirnya.
kita berdoa, kita minta ampun, kita tobat agar dosa kita diampuni. Padahal tidak. Ampunan Allah itu sudah turun lebih dahulu. Baru kita ditakdirkan untuk beribadah, bertobat, berdoa, dan sebagainya. Bukan sebaliknya. Nah, begitu. Terus dia bertanya lagi, kalau gitu enak dong. Orang kalau pasti diampuni sama Allah, ya bikin dosa aja dulu, nanti itu pakai. Jangan begitu berpikirnya. Apa kita tahu besok kita masih hidup, ya? Kita nggak tahu sama kita. Teman kita yang ada di grup ini yang sudah almarhum, ya, minggu lalu dia masih makan sate di rumah temannya, pagi-pagi masih jalan kaki, ya, malamnya masih chatting, salah kirim, pagi-paginya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Ada juga teman kita yang sudah berbaring bertahun-tahun, ya, di tempat tidur nggak bisa bangun, kemudian dia pakai selang makannya, kemudian dia pakai ventilator, dia hanya 3 bulan kulit, tapi dia masih hidup sampai saat ini. Mungkin Allah masih sayang sama dia, menunggu, mungkin masih ingin Allah senang mendengar jeritan hatinya, minta ampun, minta maaf, dan mungkin. Nah, saya katakan sahabat sekalian, ada contoh yang paling bagus sekali. Jadi jangan dulu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya naik unta, kemudian dia berhenti di sebuah kuburan. Nah, di kuburan itu dia berhenti. Karena kuburan di Arab itu kan hanya batu saja, tidak ada yang lain. Kemudian Rasulullah berdoa, sahabat turun dari kuburan mengaminkan. Nah, beberapa sahabat nggak tahan setelah Nabi berdoa. Setelah diaminkan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, nggak salah tuh, itu kan kuburan pelacur, orang yang tidak pernah berbuat kebaikan seumur hidupnya. Rasulullah tersenyum. Begini ditanya, zaman dulu tuh ada wanita pelacur, ya, yang tidak mempunyai kebaikan sama sekali, dan dia diusir dari kampungnya, kemudian dia pergi berjalan lempara. Di tengah padang pasir dia kehausan, dia lihat sebuah sumur, dia turun ke bawah mau minum. Ketika dia akan minum, datang seekor anjing kurus yang lidahnya berduri. Timbullah Sayyidah wanita itu, ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku seekor anjing. Seakan-akan inilah yang menjadi temanku. Orang-orang tidak mau lagi berteman dengan aku. Anjing gak teman. Dipeluknya anjing itu, diberinya minum duluan. Ya, dia nggak jadi minum, dikasih anjing minum, pakai sepatunya lagi, 1 kali, 2 kali, sampai anjing itu kenyang, dan anjing itu. Nah, setelah itu baru wanita itu minum. Nah, setelah itu dia meneruskan perjalanannya sampai satu kampung, dan wanita itu wafat. Nabi katakan, orang ini masuk surga, ahli surga. Nah, Allah, itu kan orang jahat, orang yang seumur hidupnya berdosa. Kok bisa masuk surga dengan amalan cuma memberikan anjing minum pakai sepatu lagi? Jangan salah, ya. Di dalam diri wanita itu ada sifat Allah, yaitu kasih sayang. Karena sifat Allah adalah memberi. Nah, dia sudah mewadahi sifat Allah. Maka dia itu pasti yakinnya kalau masuk surga. Kenapa? Selain itu dia juga pasti lakukan dengan ikhlas. Tidak mungkin kalau dia ada sifat itu orang mau melakukan kebaikan. Nah, jadi sahabat sekalian, ya, jangan kita putus asa dengan kehidupan ini. Ya, ini penuh dengan pelajaran bahwa ampunan Allah selalu terbuka untuk siapa saja. Dan marilah kita akhiri sedikit bukan tahu siapa sih namanya, nggak tahu ya. Berakhir ke sana. Mohon maaf bila ada kekurangan, ya, kalau ada kata atau yang tidak sesuai pendapat dari sama-sama yang lain, yang sedikit banyak adalah kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.